Shalom jemaat yang terkasih, kita kembali dalam acara Worship Night pada malam hari ini. Mari setiap kita persiapkan hati kita untuk lebih mengalami hadirat Tuhan. Biar kita sama-sama merindukan lawatan Tuhan bekerja bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Mari kita bawa penyembahan kita bawa pengagungan kita kepada Tuhan. Biar setiap kita memiliki hati yang rindu, hati yang haus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir, setiap kami yang mendengar ini Tuhan. Benar-benar mengalami Tuhan, benar-benar menikmati hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Selalu rindu bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu. Kedamaian, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nyanyikan pujian ini lebih sungguh dari awal. Setiap hati kami rindu bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku
Haleluya Yesus. Saudara, satu kali saya baca firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 23 dan 24. Di ayat itu berkata tentang di mana Saul tidak taat sama Tuhan. Apa yang membuat Saul tidak taat sama Tuhan? Satu hal yang saya lihat, karena dia tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga dia tidak tahu untuk menyukakan hati Tuhan. Dia tidak tahu apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Dia lebih memilih menyenangkan hati rakyat. Dia berkata, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Apa yang membuat Saul dan Daud berbeda di hadapan Tuhan? Saul lebih memilih menyenangkan hati manusia, karena dia takut kehilangan pamor, dia takut kehilangan dukungan. Tapi Daud dalam situasi yang sama, waktu dia disuruh Tuhan untuk berperang mengalahkan Filistin di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5 untuk menyelamatkan Kehila. Tetapi orang-orangnya Daud mengatakan hal yang sebaliknya dan berupaya mencegah Daud karena mereka merasa ketakutan. Tetapi Daud selalu minta konfirmasi dari Tuhan. Apa yang mau saya lakukan Tuhan? Saya maju berperang atau tidak? Dia selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Saudara, dalam penyembahan tidak selalu kita ingin, aku menyembah Tuhan supaya aku disembuhkan. Aku menyembah Tuhan supaya aku dipulihkan. Di dalam keintiman saudara, ketahuilah yang Daud alami di dalam keintimannya dengan Tuhan. Supaya dia ngerti, supaya dia tahu apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Mari saudara, renungkan baik-baik firman ini. Di dalam penyembahan kita ini, sebenarnya kita sedang ingin mengizinkan Tuhan berbicara. Biar kita menyiapkan telinga kita. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Supaya kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita mengetahui apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang tidak dialami Saul, sehingga Tuhan menolak dia sebagai raja. Tapi berbeda dengan Daud, saat dia tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud selalu berhasil kemanapun dia berperang. Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena Daud selalu menjaga keintimannya dengan Tuhan. Mari saudara, keintiman kita dengan Tuhan perlu kita bangun. Kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Supaya kita tahu apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Mari terus rasakan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
dari awal. Saat indah Kami datang berhadapan denganmu Tuhan. berhadapan denganmu, Yesus, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Ya Tuhan, erat dalam pelukan-Mu, amin Yesus. menikmati kasih dan indahnya
hadir di tempat ini. Bahkan dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir Tuhan. Engkau siap melawat setiap hati kami yang rindu, yang haus akan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadiratmu
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara saat ini. Apa yang mau Kau sampaikan buat kami. Kami siapkan hati dan telinga kami untuk mau mendengar suara-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti worship night pada malam ini. Dan saya percaya kalau engkau dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran mencari Tuhan dalam hadiratnya, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup saudara. Damai sejahtera kita akan alami, mujizat Tuhan juga kita akan terima. Nah baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ku Jawab Panggilan Tuhan. Matius 11 ayat 28-30 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, pada masa-masa yang penuh dengan pergumulan semacam ini, di mana ada banyak masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit sedang merebak. Saya mau katakan ada sebuah panggilan yang indah yang Tuhan kumandangkan bagi kita. Yang pertama adalah panggilan untuk datang kepada Yesus. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Ini adalah undangan Tuhan kita, Tuhan Yesus, untuk saudara meninggalkan bebanmu, kekhawatiranmu, masalahmu, dosa dan ikatanmu, untuk mendapatkan kelegaan karena engkau beriman kepada Dia. Semua agama mencari orang suci. Hanya Yesus yang datang ke dunia dan berkata, aku datang untuk mencari orang berdosa. Karena bukan orang yang sehat yang perlu dokter, tapi orang yang sakit yang perlu dokter. Kalau engkau merasa bahwa hidupmu banyak dosa, banyak kekurangan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mencari saudara. Karena Tuhan mengasihimu, Dia ingin mengampuni dan menyucikan hidupmu. Dan memakai hidup saudara berguna untuk kemuliaan namanya. Tahukah saudara, di dalam hati manusia ada satu rongga kosong yang tidak akan pernah merasa puas walaupun diisi dengan apapun. Saudara isi dengan rumah yang mewah, mobil yang bagus, tetap aja ada kekosongan di dalam batin. Tapi kalau Yesus Sang Raja Damai masuk di dalam hatimu, engkau mengalami kelegaan. Yesus pernah ketemu dengan wanita Samaria di pinggir perigi Yakub. Wanita ini sudah kawin 5 kali dan sekarang dia kumpul kebo rupanya dengan suami orang. Dan Yesus bilang, kalau kamu minum air di dunia ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air hidup, artinya kalau kamu cari kepuasan dunia, kamu akan tetap haus. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengenal Kristus, hidupmu akan penuh sukacita. Hidupmu penuh dengan makna, penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera. Karena orang yang ketemu Yesus dijamin dia memiliki kehidupan kekal di sorga. Dan di dalam hidup di dunia ini sekarang, kita juga akan memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna. Saudaraku, kalau ada di antara saudara yang punya beban yang berat, terimalah undangan Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kedamaian dalam hidup saudara. Tetapi yang kedua, ada panggilan untuk kita belajar dari Yesus. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah kita harus tahu setelah kita bertobat, diselamatkan karena kita datang kepada Yesus, kita harus bertumbuh, belajar menjadi serupa seperti Kristus. Jadi bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi kita harus meneladani Dia, meneladani karakternya. Nah ada 2 karakter yang disebut di sini. Aku ini lemah lembut. Dunia sekarang penuh dengan kekerasan, saudara-saudara. Angka kriminalitas makin banyak, pembunuhan, perkosaan, bahkan ada orang melakukan terorisme atas nama agama, membunuh orang dengan menyebutkan nama Allah.
Nah, di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan ini, Tuhan berkata, belajar daripadaku karena aku lemah lembut. Ingatkah saudara ketika Yesus disalib, dia tidak memurkai mereka, tapi dia justru berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya kasih dan kelembutan itulah yang akan mengubah lingkungan di sekitar kita. Kalau setiap hari saudara, ribut berantem dengan keluargamu, maukah engkau belajar dari Yesus? Belajar lemah lembut, belajar mengasihi. Dan karakter yang kedua adalah rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tetapi menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Ada seorang filsuf Yahudi ditanya, Rabi, kenapa kami tidak bisa melihat Allah? Filsuf ini berkata, karena Allah terlalu rendah sedangkan manusia terlalu tinggi. Muridnya bilang, salah ngomong kali. Karena mestinya Allah terlalu tinggi, manusia terlalu rendah. Dia bilang enggak, apa yang saya katakan sudah benar. Manusia yang rendah dari debu tanah, menyombongkan diri ingin jadi seperti Allah. Pada Allah yang begitu tinggi pencipta segalanya telah merendahkan diri menjadi manusia lahir di dalam kandang Bethlehem yang hina. Itulah kerendahan hati sejati, saudara. Kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Belajar adalah proses, tidak instan. Tapi bagaimana supaya kita bisa mencapai karakter yang indah itu? Lewat firman Tuhan yang setiap hari kita baca dan kita taati. Dan juga lewat pimpinan Roh Kudus. Di dalam doa, di dalam ibadah, hidup dekat dengan Tuhan. Kita akan diubah dalam hadiratnya. Jadi masuklah di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang kau lakukan hari ini. Bukan hanya menonton ibadah. Tapi sungguh-sungguh saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, undangan yang terakhir adalah untuk hidup melayani Yesus. Pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku pun ringan. Dan jiwamu akan mendapatkan ketentraman. Saudara, kalau kita datang kepada Yesus, beban dosa yang berat dan merugikan itu akan diangkat. Dan Tuhan akan memberikan kuk, yaitu tugas mulia dan agung untuk memuliakan Tuhan. Kuk itu kan kayu yang dipasang biasanya pada 2 ekor lembu yang sedang membajak sawah. Saudara, memang berat tampaknya, tapi efektif dan produktif karena sawah yang dibajak itu akan menjadi subur dan kemudian tanaman yang ditanam itu akan menjadi berbuah dengan baik. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani Yesus. Semua yang kita miliki dan lakukan akan berakhir di lubang kubur. Tetapi kalau kita mau melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, itu adalah sesuatu yang indah. Biar kita berkata, ini aku, utuslah aku. Pakai aku untuk melayanimu ya Tuhan. Setelah engkau diselamatkan, karaktermu harus dibentuk seperti Yesus. Dan Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi berkat melayani banyak orang. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Yesus. Membawa kabar baik ini kepada dunia yang terhilang. Ini doa saya. Kalau Yesus mengundang kita untuk mengalami damai sejahtera dan keselamatan. Kalau Yesus mengundang kita untuk belajar memiliki karakter seperti Dia. Kalau Yesus mengundang kita untuk kita melayani Tuhan. Hidup untuk kemuliaan namanya. Biar kita berkata, ini aku. Aku mau taat kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati
Mari imani pujian ini dengan sungguh pada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saat ini saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami pergumulan ataupun sakit penyakit. Percayalah bahwa apapun yang kita alami saat ini, itu dengan sepengetahuan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti. Dan Dia peduli dengan segala pergumulan saudara. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan ataupun sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan Yesus. Firman melebihi segalanya ya Tuhan. Bahwa pada saat Engkau mati Tuhan Yesus di atas kayu salib, bilur-bilur-Mu itu sudah menyembuhkan kami. Tuhan, walaupun kami saat ini tidak melihat apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan Yesus karena firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, jalan keluar itu Tuhan sudah sediakan. Kami juga tahu Tuhan Yesus yang bagi yang sakit ya Tuhan. Tuhan terus pulihkan Tuhan Yesus kekuatan kami. Pulihkan tubuh kami. Sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Semua sel-sel bekerja dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kami. Pada saat Engkau bangkit Tuhan, Engkau sudah mengalahkan maut. Dan kami percaya ya Tuhan, semua pergumulan maupun semua sakit penyakit kami, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua yang mendengar ibadah malam hari ini ya Tuhan. Berikan pada kami kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah iman kami terus teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Darah Yesus sendiri yang terus melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang
kami bawakan ya Tuhan, negara tercinta ini ya Tuhan, Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami rindu sesuatu yang besar terjadi ya Tuhan. Dan sedang terjadi ya Bapa. Kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu Tuhan telah Kau curahkan bagi negara Indonesia ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Karena mata-Mu tertuju pada Indonesia ya Tuhan. Biji mata-Mu Tuhan, Indonesia kami bawakan ya Tuhan. Masih banyak umat-umat-Mu ya Tuhan di Indonesia ini yang belum mengenal Engkau. Masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Kami berdoa belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya roh pertobatan itu ya Tuhan Yesus Kau curahkan ya Bapa. Pakai kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang ada di negeri ini. Untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Untuk menjadi saluran kasih-Mu Tuhan. Sehingga semua lidah, semua lutut boleh bertelut ya Tuhan. Mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Dari Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Wakil Presiden dan seluruh menteri sampai aparat sampai yang terbawah ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat ya Tuhan. Kau urapi mereka ya Tuhan. Dan roh takut akan Engkau ada dalam diri mereka ya Tuhan. Dan tidak mustahil ya Tuhan Yesus. Engkau membawa mereka ya Tuhan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk Indonesia ya Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Masa-masa pandemi ini. Bapa, kami telah melihat ya Tuhan. Engkau telah bekerja dengan luar biasa. Engkau memelihara kami. Engkau mengasihani kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau tidak pernah melepaskan anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa-doa orang benar ya Tuhan. Doa-doa pertolongan orang-orang benar ya Tuhan. Karena kami tahu segala pertolongan itu datang daripada Engkau. Pencipta langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Indonesia dilawat oleh Engkau. Supaya Indonesia dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kau nyatakan lebih lagi ya Tuhan. Engkau memakai setiap kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akhiri doa kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya yang sakit telah disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban berat kami. Yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang kami butuh jawaban doa. Tuhan malam hari ini kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan kami percaya kami akhiri ibadah kami dengan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.